Kamu bukan sedang mencoba menciptakan mesin waktu. Kamu hanya sedang memanaskan burrito di microwave dengan bungkus aluminiumnya masih menempel. Satu percikan, satu sekring putus, dan tiba-tiba kamu terlempar ke dalam sejarah ke momen-momen terburuk yang pernah dihadapi manusia. Kamu pikir hari ini buruk? Oh, kamu sama sekali belum tahu apa-apa. Dan ini adalah salah satu naskah teraneh yang pernah saya lihat, bahkan untuk infografis. Sepertinya kita harus lihat bagaimana cerita ini berjalan. 1994. Kamu terhuyung keluar dari mesin waktu microwave beraroma burrito langsung ke pertengahan tahun 90-an. Kamu tidak percaya. Kamu benar-benar telah melakukan perjalanan waktu. Kemungkinannya tak terbatas. Ada begitu banyak kemungkinan. Simba, Raja Singa, kamu bahkan bisa menonton episode pertama Friends. Atau kamu bisa bertindak cerdas. Kamu punya $100 di dompetmu, tabungan seumur hidupmu. Karena ya kamu seorang milenial dengan 2 anak. Jika diinvestasikan di Microsoft pada tahun 1994, itu bisa menjadi $25.000 saat kamu pulang nanti. Investasikan kembali dengan bijak, dan kamu pada dasarnya adalah seorang jenius. Tapi saat kamu sedang merencanakan kekayaanmu, terdengar suara letusan, siulan, dan sebuah peluru melesat tepat di samping telingamu. Kamu bukan sedang antre untuk melihat Simba. Kamu berada di Sarajevo, ibu kota Bosnia dan Herzegovina. Kota ini adalah zona perang. Penduduk setempat sedang menjalani neraka mutlak saat pasukan Serb Bosnia mengepung kota. Konflik ini akan menewaskan 14.000 orang hanya di Sarajevo dan lebih dari 100.000 di seluruh Bosnia. Sejarah kemudian akan menyebutnya sebagai genosida Bosnia yang memusnahkan sekitar 3% dari populasi Bosniak. Dan saat ini, kamu sedang berdiri di tengah sniper alley. Orang-orang telah mengalami kengerian yang tak terbayangkan. Gempuran artileri terus-menerus telah menghancurkan gedung dan jalan, membunuh tanpa pandang bulu. Dingin dan kelaparan membunuh anak-anak dan mereka yang rentan, dan penembak jitu Serbia yang bersembunyi di tempat tinggi menembak apa saja yang bergerak. Namun sayangnya, hampir selalu ada genosida yang terjadi di suatu tempat di dunia. Yang membuat tahun 1994 terasa sangat suram adalah karena ini bahkan bukan satu-satunya yang terjadi. Yang lain baru saja dimulai dan entah bagaimana akan menjadi lebih buruk lagi. Di Rwanda, ketegangan rasial antara suku Hutu dan Tutsi telah mencapai puncaknya. Antara bulan April dan Juli, milisi Hutu akan melancarkan kampanye genosida terhadap suku Tutsi dan siapapun, baik Hutu maupun Tua, yang mencoba melindungi mereka. Ini adalah babak yang akan selamanya menodai jiwa kemanusiaan. Hingga 50.000 anggota pasukan maut Hutu yang bersenjata parang bergerak dari kota ke kota membantai tanpa ampun. Mereka akan memusnahkan antara 500.000 hingga 662.000 orang Tutsi yang tak bersalah menurut sebagian besar perkiraan modern. Untuk memberikan gambaran, 60 hingga 70% orang Tutsi di Rwanda akan tewas dan sekitar 7% dari total populasi Rwanda akan tewas. Tahun 1994 juga merupakan kira-kira titik tengah dari perang saudara Sri Lanka yang brutal yang berlangsung dari tahun 1983 hingga 2009 dan menewaskan serta mengusir tak terhitung banyaknya orang. Rusia menginvasi Chechnya, memicu rangkaian peristiwa yang akhirnya mengarah ke perang di Ukraina. Luis Donaldo Colosio, seorang kandidat utama Presiden Meksiko, dibunuh di Tijuana. Estonia mengalami salah satu bencana maritim terburuk sepanjang abad ke-20 ketika sebuah feri penumpang tenggelam menewaskan 852 orang. Dan keadaan di Amerika Serikat juga tidak berjalan dengan baik. Tahun 1994 terjadi Great Bond Massacre, sebuah krisis ekonomi yang menghapus nilai sebesar $1,5 triliun dan digambarkan oleh banyak orang sebagai peristiwa keuangan terburuk bagi investor obligasi sejak tahun 1927. Jumlah narapidana di Amerika Serikat juga untuk pertama kalinya melebihi 1 juta orang. Dan kalau bicara hal yang jauh lebih sepele, jelas pembunuhan sedang merajalela. Karena tahun itu juga O.J. Simpson memutuskan untuk bertindak seperti Michael Myers terhadap mantan istrinya Nicole Brown Simpson dan pelayan Ron Goldman. Tapi sarung tangannya tidak muat, jadi O.J. dibebaskan. Sangat kebetulan. John Salvitega melakukan aksi pembunuhan berantainya di Massachusetts, dan Jeff Bezos memulai pembunuhan jangka panjang terhadap bisnis retail fisik Amerika dengan mendirikan Amazon. Tapi pengeboman artileri dan para penembak jitu lebih menjadi perhatianmu. Jadi kamu menyalakan mesin waktu dan mesin itu bergetar hebat. Dunia di sekitarmu meleleh menjadi garis-garis cahaya. Dan kamu sama sekali tidak tahu di mana atau kapan kamu akan mendarat. 1939 sampai 1945, Perang Dunia Kedua.
Kamu tiba di sisa-sisa hangus dari apa yang dulunya adalah Dresden, Jerman setelah serangan bom bakar sekutu yang meninggalkan 25.000 orang sebagai mayat hangus yang tak bisa dikenali. Di sekelilingmu tercium bau daging terbakar, jeritan orang-orang yang terluka dan sekarat, serta udara yang penuh asap tebal. Ini masih menjadi perang paling mematikan dalam sejarah, dan semoga tidak ada yang pernah melampauinya. Dalam kurun waktu 6 tahun, perang ini menewaskan 70 hingga 85 juta orang dan melenyapkan hampir 4% populasi manusia dunia saat itu. Dan tentu saja, di balik semua itu terdapat beberapa kekejaman terburuk dalam sejarah umat manusia. Holocaust, kejahatan mengerikan Kekaisaran Jepang di Tiongkok dan Korea, serta kelaparan Benggala tahun 1943, di mana ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan orang, kelaparan setelah Inggris memutus pasokan makanan. Karena sifat Perang Dunia II yang melibatkan seluruh dunia, hampir tidak ada tempat yang nyaman untuk ditinggali. Inggris dihantam oleh Blitz dan harus berhemat karena adanya sistem penjatahan. Jutaan pria sehat usia wajib militer di Amerika Serikat dikirim untuk bertempur di Eropa atau Front Pasifik. Nazi mengobrak-abrik Eropa di 2 front, sementara Soviet bergerak masuk dari timur. Jepang Kekaisaran meneror Asia dengan pembantaian massal dan eksperimen pada manusia. Pembantaian, kelaparan, pendudukan, genosida. Kemanapun Anda melihat, sesuatu yang sangat mengerikan sedang terjadi. Dan meskipun kekuatan poros jelas merupakan pihak yang memicu konflik di sini, sekutu juga sama bernafsu untuk melakukan kejahatan perang dan tindakan tidak manusiawi saat mereka berusaha keras membalikkan keadaan perang demi keuntungan mereka. Dan semuanya berpuncak pada pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki yang menewaskan 150.000 hingga 246.000 orang. Sebagian besar dari mereka adalah warga sipil dan bahkan lebih dari 20 tawanan perang sekutu. Itu juga membuka pintu bagi proliferasi nuklir, sesuatu yang meningkatkan kemungkinan bahwa perang berikutnya bisa menjadi perang yang mengakhiri umat manusia. Jadi bukan waktu yang menyenangkan untuk hidup, dan jelas bukan masa yang ingin kamu jalani lebih lama. Pemberhentian berikutnya pasti lebih baik dari ini kan? Tapi sebelum kamu melompat ke waktu lain, kalau kamu suka mendengar tentang kengerian buatan manusia yang melampaui pemahamanmu, pastikan untuk like, share, dan subscribe. Kami spesialis dalam menunjukkan kepadamu sisi paling gelap dari tabiat manusia. Dan seperti kekejaman-kekejaman ini, video kami sepenuhnya buatan manusia. 1418 sampai 1620. Zaman penjelajahan. Tapi jangan tertipu dengan namanya. Ini adalah salah satu titik terendah bagi umat manusia secara keseluruhan, di mana puluhan juta orang dibunuh, dan bahkan mereka yang hidup dengan baik pun tetap memiliki kutukan moral abadi karena tangan mereka berlumuran darah. Dan saat udara asin menerpa wajahmu, kamu menyadari bahwa kamu tampaknya berada di atas kapal galeon Spanyol, bagian dari armada harta karun legendaris. Untungnya, semua orang terlalu sibuk untuk memperhatikanmu. Periode sekitar 200 tahun ini mengubah sifat budaya manusia di planet bumi untuk selamanya dan memusnahkan sangat banyak kebudayaan sepenuhnya. Terjadi genosida terhadap penduduk asli Amerika. Bangsa Inggris, Belanda, dan Prancis melakukan pembantaian terhadap penduduk asli Amerika, menyebarkan penyakit dan menghancurkan sumber makanan. Itu adalah kampanye kematian yang terpusat dalam skala yang tak terbayangkan. Puluhan juta orang meninggal akibat penularan penyakit. Peneliti modern telah menemukan bahwa orang Eropa membunuh begitu banyak penduduk asli hingga mengubah iklim global. Tahun 1500-an juga menjadi awal dari perdagangan budak Atlantik, salah satu bagian paling mengerikan dalam sejarah manusia. Kehidupan orang kulit hitam dan coklat diperlakukan tidak lebih dari sekadar komoditas bagi para pedagang budak kulit putih, menyebabkan kematian dan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Keadaan bahkan lebih penuh kekerasan di bagian dunia yang belum disentuh oleh jari-jari kecil Eropa yang kotor dan berlumuran darah. Di Jepang, mereka sedang berada di tengah periode Sengoku, di mana klan-klan samurai yang saling berperang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, yang menyebabkan kematian, kelaparan, serta ketidakstabilan ekonomi dan politik yang terus-menerus. Itu juga merupakan masa keemasan bagi Sujigiri, atau pembunuhan di persimpangan jalan. Jika seorang samurai mendapatkan pedang baru, mereka secara tradisional akan mencoba pedang itu dengan pergi ke persimpangan jalan dan dengan santai membunuh seorang warga sipil dengannya. Karena kurangnya otoritas pusat dan prestis para samurai, hal itu seringkali tidak dihukum sampai tahun 1602 ketika akhirnya dijadikan sebagai kejahatan yang dapat dihukum mati. Pada tahun 1600, letusan gunung berapi menyebabkan penurunan suhu global yang mengakibatkan gagal panen dan kelaparan di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan semakin banyak kekerasan dan peperangan di tengah-tengah kelaparan yang terjadi.
Bahkan ketika era kekerasan dan pertumpahan darah kekaisaran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini mulai berakhir, segala sesuatunya masih terus berkembang dengan cara-cara baru yang sangat mengerikan. Tahun 1618 menandai dimulainya Perang 30 tahun, di mana jutaan orang lagi tewas di Eropa Tengah. Di beberapa wilayah, hingga 50% dari populasi musnah akibat kekerasan sektarian. Terkadang memang terasa seolah-olah manusia memang saling membunuh dan berperang. Kamu tidak ingin terlibat dalam hal itu. Jadi kamu melakukan hal yang masuk akal dan pergi dari sana. Ketiga kalinya, semoga berhasil. 1918. Semoga lebih beruntung lain kali. Berikut pendapat pedas dari The Infographic Show. Perang Dunia I bukan masa yang menyenangkan. Kelihatannya cukup jinak dibandingkan dengan kengerian tanpa henti di Perang Dunia II. Tapi teror Perang Dunia I benar-benar tak terbayangkan. Perang parit meninggalkan luka bagi satu generasi. 15 hingga 22 juta orang tewas, 23 juta personel militer terluka. Orang-orang tewas dengan wajah menempel di lumpur tanah tak bertuan, menjadi gila, dimakan tikus, ditembaki senapan mesin, paru-parunya hancur dari dalam akibat perang kimia. Perang parit bukan sekadar pertempuran, itu adalah neraka di bumi. Dan seburuk apapun itu, semua terjadi hanya karena pertengkaran keluarga di antara bangsawan Eropa. Keadaannya bahkan menjadi lebih buruk, jauh lebih buruk. Mereka menyebutnya kematian ungu, virus misterius baru yang menyapu seluruh dunia seperti sabit malaikat maut. Virus itu menular dan sangat mematikan dibandingkan dengan apapun yang pernah dihadapi umat manusia sebelumnya. Ini mulai menjadi salah satu pandemi terburuk dalam sejarah manusia. Jangan khawatir, masih ada lagi yang akan dibahas. Virus itu memusnahkan lebih dari 50 juta orang di seluruh dunia dan itu hanya dalam sepertiga waktu sejak COVID-19 muncul hingga saat video ini dibuat. Orang-orang jatuh sakit dan meninggal jauh lebih cepat daripada yang bisa diidentifikasi dan diobati. Mayat-mayat tergeletak di jalanan karena mereka tidak bisa dikuburkan atau dibakar dengan cukup cepat. Dan karena dunia berada dalam keadaan kacau, tidak ada harapan untuk melakukan respon yang terkoordinasi. Pengobatan lebih dari 100 tahun yang lalu juga tidak seperti sekarang. Di sebagian besar tempat, para dokter sama sekali tidak tahu apa yang membunuh semua pasien mereka. Di Amerika Serikat saja, flu Spanyol menewaskan 675.000 orang dari total populasi 105 juta. Tingkat kematian begitu parah sehingga benar-benar mengacaukan kurva harapan hidup, dengan harapan hidup yang diproyeksikan turun secara mengejutkan hingga 12 tahun. Pasti rasanya seperti akhir dunia bagi semua orang yang mengalaminya. Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa itu disebut flu Spanyol? Bukan karena flu itu benar-benar berasal dari Spanyol. Itu karena Spanyol bersikap netral selama Perang Dunia I, dan media di sana bisa melaporkan secara bebas tentang hal itu. Sementara itu, berita di negara-negara yang sedang berperang sangat disensor. Orang-orang melihat berita utama yang datang dari Spanyol, dan mereka langsung mengira wabah itu berasal dari sana. Jadi, nama itu pun melekat. Kamu tidak sekarat dengan paru-paru penuh cairan seperti orang lain. Kamu terlempar melalui relung ruang waktu yang tak kenal ampun, melesat bagai roket yang meraung di dalam mesin cuci kosmik. Abad-abad menjadi kabur dan runtuh di sekitarmu, dan kamu hanya bisa berharap bahwa tidak semua sejarah itu buruk. 1348. Kamu dijatuhkan di tengah jalan di Bavaria abad pertengahan. Mayat-mayat tergeletak di mana-mana. Kulit menghitam, bisul bernanah. Pria-pria dengan gerobak kayu menumpuk mayat-mayat tinggi, menyeret mereka ke kuburan massal dan tumpukan pembakaran. Udara terasa pekat dengan asap dan kematian. Selamat datang di masa yang bisa saja mengakhiri umat manusia seperti yang kita kenal. Wabah hitam, pandemi paling mematikan dalam sejarah yang menewaskan antara 75 hingga 200 juta orang. Eropa sebenarnya tidak mampu kehilangan begitu banyak nyawa, tapi itulah yang terjadi. Antara tahun 1346 dan 1353, 30 hingga 60% penduduk Eropa musnah, dan itu tidak terjadi dengan cepat atau tanpa rasa sakit. Wabah pes ini sangat mengerikan. Para dokter pada masa itu sama sekali tidak berguna. Lucunya, Anda bahkan tidak melihat orang-orang dengan jubah dan topeng burung aneh itu berkeliaran, dan ada alasannya. Mereka baru muncul saat wabah pes di abad ke-17. Pada saat kemunculan awal maut hitam, para tabib kemungkinan besar bahkan tidak terpikir untuk memakai masker. Sebenarnya ini bukanlah kemunculan awal maut hitam. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Anda tidak ingin bertahan di salah satu masa paling menjijikan untuk hidup. Jadi Anda mulai merencanakan langkah selanjutnya. Mari berharap kita bisa pergi ke tempat yang tidak penuh dengan kematian dan kengerian. Tahun 536 ini secara ilmiah adalah waktu terburuk untuk lahir sebagai manusia. Tapi kenapa?
Hal pertama yang kamu sadari saat bangun di pinggiran kota Konstantinopel yang suram adalah betapa dingin dan gelapnya pada pukul 2 siang. Bagaimana itu masuk akal? Di sini rasanya seperti tengah malam. Pada masa yang benar-benar buruk untuk menjadi manusia atau sejujurnya makhluk hidup apapun, kabut tebal menyelimuti langit, mengubah Eropa, Timur Tengah, dan sebagian Asia menjadi semacam Silent Hill internasional. Hasilnya adalah kegelapan, baik siang maupun malam. Cassiodorus, seorang politikus Romawi, menggambarkan matahari seolah-olah telah berubah menjadi biru dan menambahkan, "Kami heran melihat tidak ada bayangan tubuh kami saat tengah hari." Bagi orang-orang pada masa itu, pasti terasa seperti kutukan yang mengerikan telah menimpa mereka. Di sini bukan hanya dingin saja, kamu sebenarnya sedang berada di tengah-tengah dekade terdingin dalam 2300 tahun, sebuah anomali dalam catatan sejarah. Bahkan di musim panas, suhu turun 1,5 derajat Celcius hingga 2,5 derajat Celcius. Kengerian itu meluas dari Tiongkok, di mana salju turun di musim panas dan menutupi tanaman di bawahnya, hingga ke Irlandia, di mana catatan sejarah mencatat, kutipan, kekurangan roti dari tahun 536 hingga 539. Selamat, kamu sedang berada di tengah salah satu kelaparan global terburuk yang pernah dialami dunia dan jutaan orang akan mati karenanya. Oh, tapi masih ada lagi. Pada tahun 541, wabah pes bubonik yang sangat menular tiba di pelabuhan Romawi Pelusium di Mesir, dan itu memicu wabah Justinianus yang benar-benar menghancurkan populasi Kekaisaran Romawi Timur. Sekitar sepertiga hingga setengah dari warganya tewas dan menyeretnya menuju ambang kehancuran sebagai kekuatan global. Ketika berbicara tentang pandemi global terburuk dalam sejarah, wabah Justinianus menempati urutan kedua, membunuh antara 30 hingga 50 juta orang. Tentu saja hal ini menimbulkan banyak pertanyaan. Yang paling utama, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kabut tebal yang menyesakkan, kelaparan, wabah. Apakah orang Romawi melakukan sesuatu hingga membuat Tuhan benar-benar marah? Sekali lagi, selama bertahun-tahun, kita sebenarnya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hanya saja keadaan yang sama dilaporkan oleh begitu banyak sumber kontemporer secara bersamaan, sehingga tidak mungkin hal itu tidak benar. Namun penelitian terhadap beberapa inti es di Swiss pada tahun 2018 memberi kita jawaban pasti atas salah satu misteri paling membingungkan dalam sejarah. Pada tahun 536, sebuah gunung berapi yang sangat besar meletus di Islandia, memuntahkan asap dan abu ke seluruh belahan bumi utara. Matahari pun lenyap. Apa yang terjadi setelahnya kini disebut musim dingin vulkanik tahun 536 dan zaman es kecil akhir antik yang berkat beberapa letusan tambahan pada tahun 540-an berlangsung hingga tahun 660. Jutaan orang meninggal ketika populasi dunia masih sangat kecil dibandingkan standar saat ini, dan itu baru permulaannya. Bahkan jika kamu selamat dari dingin, kelaparan, terhindar dari wabah dan tidak ditusuk pedang oleh zombie Bizantium yang gila, setidaknya kamu masih harus menikmati kemiskinan yang parah. Eropa bahkan tidak mulai pulih secara ekonomi sampai tahun 640 ketika penambangan perak benar-benar dimulai di seluruh benua. Tapi kamu tidak ingin menunggu di sini selama 1 abad. Kamu melesat kembali melewati dekade, lalu ratusan, lalu ribuan tahun, sampai akhirnya tiba di daerah bersalju Amerika Utara, 13.000 tahun sebelum titik awalmu. Kamu melihat sekelompok paleo Amerika kuno berlari menuju seekor mastodon dengan tombak di tangan. Dan kamu berpikir, kenapa tidak? Jadi kamu mengambil sebuah tombak dari tanah bersalju dan berlari bersama mereka. Ingin tahu lebih banyak tentang yang terburuk dari yang terburuk yang pernah dilakukan umat manusia? Nah, tontonlah hukuman terburuk dalam sejarah umat manusia berdasarkan negara. Atau tonton yang satu ini sebagai gantinya.